Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ma'ruf VL di acara Ngobras, ngobrol bareng santai. Untuk teman-teman sebelum menyaksikan ini, alangkah baiknya sholat terlebih dahulu. Cering. Oke, teman-teman, untuk kali ini ada kedatangan tamu spesial. Ini udah pernah kami undang, tapi ini beda. Ternyata teman kita ini ada hobi lain. Yang dulu adalah organisasian, ternyata ada hobi lain ini, yaitu Mas Saiful. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oke. Terus banget. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari ngapain ini? Masih Ya seperti aktivitas? biasa ya, sama anak-anak. Oh gitu. Ini pernah denger ini masalah sekarang hobinya itu ngoleksi apa namanya, hewan liar, maksudnya hewan-hewan yang di luar teman-teman yang lain pada main gitu. Hewan apa toh? Apa coba? Ya apa itu loh, kita mau tanya ini. Langsung to the point aja ya bro, semuanya. Ular. Oh, Ular. berarti hobinya sekarang mainan ular. Heeh. Ada berapa ini yang udah dikoleksi? Jadi bukan sekarang sih, udah lama. Oh berarti udah lama mainan ular. Udah lama. Udah hobi berarti ya? Cuma ente aja yang belum. Wow, tahu. kurang update berarti nih, Masya Mainnya Allah. kurang jauh. Udah dari kapan loh mainan ular itu? Ya semenjak akhir-akhir kelas 3 SMK lah. Berarti tahun Tahun berapa? 2018. Tahun 2018. Berarti udah mulai suka ngoleksi ular. Dulu yang pertama kali dikoleksi ular apa? Ular kadut di sawah atau gimana? Bukan. Karena pemula atau kan pastinya Nah, belum tahu masalah ular. iya. Dulu awal-awal itu ular koros. Ular koros yang Atau- tak berbisa itu ya? Enggak punya bisa. Ular koros atau yang biasa viral di masyarakat sekitar itu ular Kadut. bukan ular kadut. Ular kadut itu beda lagi, itu ular air. Oh beda lagi. Yang di sawah-sawah itu. Oh ular. Ular koros atau ular tikus gitulah. Oh ular tikus ya 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 ya. Berarti semenjak itu mulai ngoleksi berbagai macam ular gitu ya. Heeh. Jadi Ya. dulu pertama kan pelihara ular koros ya. Ular koros. Cuma satu. Hmm. Seadanya itu juga dapatnya dari Facebook. Cari-cari di Facebook. Beli berarti itu ya. Beli pertama beli jadi nggak jauh-jauh sih, masih di Kebumen aja belinya dulu, dan sampai sekarang malah jadi langganan gitu, Oh, malah gitu. jadi satu komunitas. Oh, berarti masuk komunitas berarti ya. Iya sekarang Komunitas reptil Kebumen. reptil Oh, Kebumen. iya. Jadi terinspirasi oleh itu Panji Petualang, Bang Panji. Sebenarnya bukan sih, Bukan. emang dari kecil ya, dari kecil itu Suka. saya suka melihara hewan-hewan ya. Oh gitu. Kalau boleh cerita sedikit, dulu zamannya SMP itu SMP, ayam, Oh, bukan main sembarang ayam. ayam adu. Oh, ngadu ayam. Jadi kita Nyari itu tetangga. Main ke rumah temen itu nenteng ayam, Oh, ayam nenteng jago ayam. gitu. Nanti kalau ada jago lewat, Heeh. tarung gitu. Oh, gitu. Itu masih zaman jahiliyah ya, belum ngerti Oh, dosa gitu. pernah di itu juga pernah ngalami hal seperti itu. Sampai diurak. Pernah ngerasain sampai diurak. Sampai dibawain golok itu dulu pernah. Oh, berarti nggak cuma ente aja ya yang mengalami itu, saya juga pernah ngalamin itu. Untuk ngadu ayam itu sampai ayamnya berdarah-darah dimarahin orang tua udah pernah. Jadi resiko melihara ular. Ya tentunya Terutama ular apa yang ente itu saat ini koleksi? Kan berbagai macam ular nih, yang berbisa, yang sedang, yang nggak berbisa. Yang saat ini Anda koleksi itu apa? tanyanya resiko kan ya. Iya risiko. Tentunya ya maksudnya digigit. ya maksudnya ini loh. Sampean ini apa ular apa dan resikonya apa gitu loh. Oh gitu. Maksudnya kan jenisnya banyak. Yang sampean ini ente itu koleksi saat ini. Kebetulan sampai Ya. detik ini saya belum berani melihara yang venom atau beracun ya, Oh, atau beracun. berbisa gitulah. Berarti hanya itulah ya. Ya bisa aja saya berani, tapi kan sadar diri kita tinggalnya di mana kan. Oh gitu. Bisa kalau lepas itu gigit orang kan kita Resiko. sendiri yang kena kan. Itu Pernah punya pengalaman nggak temen atau
saudara atau satu komunitas yang apa namanya ngoleksi ular berbisa dan ya sampai ya naudzubillah ya sampai meninggal atau gimana? Pernah itu orang Kutoarjo. Orang Kutoarjo. Teman satu komunitas juga, cuma lintas kabupaten. Oh, lintas kabupaten. Jadi baru kemarin lah, baru beberapa bulan yang lalu waktu puasa kemarin. Jadi berarti udah 3 ceritanya bulanan tuh ya? ngabuburit sambil bawa ular ya. Ularnya itu kacek, king cobra. King Cobra. Jadi apa entah itu teman ngantuk atau apa, mungkin kelaparan karena kan ngabuburit kan sore ya. Sore. Sore buat mainan lah. Yang mainan matuk tuh di tangan. Matuk di tangan terus nggak tertolong. Ya salahnya itu sih, dia lebih percaya ke klinik ya, ke apa hal-hal itu. Jadi pertama yang dia panggil itu dukun, bukannya ke medis. Padahal rata-rata orang-orang yang boleh dikatakan biasa nangani alternatif racun ular, pasti pertama itu disarankan ke dokter dulu, baru manggil dukunnya itu. Orang gitu pintar kan lah ya. Gitu. Dukun ini kembali dukun, teringat Gus Samsudin ini, Bro. lah. Oh, iya, ini bawa apa ini? Ini bawa apa itu? Jadi, berarti kesini bawa ini. Diangkat ya. Weh, Bro. Ini nggak berbisa, nggak bahaya. Ini karena bukan snack show ya. Jadi semuanya ada prosedurnya, ada aturannya. Jadi ingat. Ini nggak berbisa toh? Nggak berbisa. Ular itu sebenarnya nggak bisa jinak. Nggak bisa jinak. Cuma tenang. Oh. Gitu ya. Berarti tinggal gimana cara menanganinya. Jadi ular itu nggak bisa jinak, tapi tenang. Nah kebetulan ini belum tahu ini. Kalau masuk kandang dikeluarkan tenang atau galak ya. Itu, jadi, Bro. Jadi kita harus tetap, walaupun ular katanya nggak berbisa, kita harus antisipasi. Karena tetap punya taring ya ularnya. Tetap punya taring, punya gigi. Punya gigi. Nah, langkah awal sebagai pemula kan nggak bawa alat lain ya. Apa yang itu holak apa namanya? Hook. Oh, hook, holak. Yang kayak itu apa pemulung itu loh. Iya. Nah, itu. Kita punya tutup. Nah, tutupnya buat tameng, nutupi kepalanya. Oh, baru diangkat gini. Ini serius ini? Serius dong. Nah. Ini asli ya. Asli ya. Berarti ini benar-benar nggak berbisa ya? Enggak bisa nih. Wejian. Untuk teman-teman pemula atau yang belum paham masalah ular, lebih baik antisipasi. Karena kita nggak tahu jenis ularnya itu ular seperti apa. Ini udah berapa tahun ini? Ini udah 2,5 tahun. Panjangnya ada hampir 3 meter. 3 meter. 3 meter. Cuma punya satu apa beberapa ini? Ini salah satu koleksi terlama. Oh, ini yang terlama, berarti sebelum yang lain. Kalau ya? total di kandang ada 5 ekor. 5 ekor. Ini yang paling bersahabat, walaupun pernah gigit. Ini pernah gigit juga? Pernah gigit. Emang 1 minggu itu dikasih makan berapa kali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Makanya tikus? Makanya karena udah segede ini, kalau tikus kan butuh banyak banget tikus ya. Bener. Jadi ini langsung beli ayam. Ayam berapa kilo? Apa ini utuh? Utuh bisa. Ini utuh. Utuh, ayam utuh. Wah. Ayam utuh tapi maksimal baru bisa makan yang 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ada 5 berarti tiap minggunya lumayan juga ya untuk dihitung-hitung ya. Sebenarnya sampai 5 kilo pun sanggup, cuma kan ini apa ya? Mulutnya bukannya itu loh. Oh, belum bisa ya. Kecil-kecil sekepal misal ya, tapi jumlahnya di 5 kilo sanggup aja ya? masuk. Ini mandi nggak? Mandi. Jelas mandi. Ini wangi nih. Coba keluarin aja ini kayak biar kelihatan teman-teman, dikira nanti ular-ularan nih. Tapi hati-hati ya. Ini selain berak bisa gigit kan bisa ngising ya. Bisa Iya. berak. Ini salah satu tanda-tanda ular terancam itu pertama buang air. Oh, berarti kalau ular itu merasa terancam pasti buang air. Selain gigit pertama buang air, pasti buang air. Yang pasti buang air ya. Kayaknya nggak semua ular sih, hampir semua hewan, terutama saya pernah ngalamin kadal. Kadal yang di jalanan itu yang di apa namanya ya? Kalau di kampungku namanya itu benteng. Oh, jadi pernah nangkep kadal itu pasti buang air.
Berarti hampir semua hewan mesti gitu ya? Iya. Jenisnya sama, maksudnya koleksi ente itu sama, Enggak. gini semua. Ini masih di keluarga piton ya atau sanca. Ini udah mop atau silangan ya. Oh, ini udah silangan. Ini kira-kira berapa kilo ya? 5 kilo lebih pasti. 5 kilo lebih. Ini terbesar atau masih biasa? Ini terbesar kedua. Koleksi terbesar ada yang nyampe 4 meter lebih. 4 meter lebih. Oh. Itu makannya sama. Makanya sama. Ayam utuh. Ayam utuh. 1 minggu sekali. Tentunya lebih banyak ya karena lebih gede. Motivasi Anda itu apa? Kenapa melihara ular itu? Enggak ada yang melihara ayam kah, kambing kah? Yang pertama ya, alasan waktu ya. Oh, waktu. Kan tahu nih ya, Jadi, bukan ini maksud bisa sombong santai lah nih. Kita kan hampir seharian kerja ya. Sibuk lah ya. Coba kalau kita melihara ayam atau kambing. Ayam kambing itu kan makan sehari bisa butuh 2 sampai 3 perhatian kali lebih kan. ya, butuh perhatian lebih. Sedangkan ular kan seminggu sekali udah cukup. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau itu melihara ular yang malesan, tapi ingat ularnya tetap yang masih itulah ya. Ingat ya, usahakan kalau pengen pelihara ginian dari apa yang hasil ternak, jangan nangkep di liar gitu. Oh iya. Lah ini ente itu ternak atau Hasil ternak temen. hasil ternak temen? Oh. Jadi ngelironi temen lah ya. Iya. Oh gitu. Tanggapan keluarga itu loh. Tanggapan keluarga penasaran nih. Keluarga ente itu melihat sampean apa melihara ular itu gimana? Ya, yang pertama ya khawatir ya, namanya ular kan di mana-mana kan pasti kan buas gigit gitu ya, beracun gitu ya. Padahal kan aslinya kan nggak semua ular itu kan beracun ya. Ya saya juga bilang ke keluarga, ini ular aman dari hasil ternak gitu ya. Kalaupun gigit ya gigitnya wajar lah, asal udah punya ilmunya kan. Insya Allah. Enggak ada ilmu cambi-cambi tah. Gua bukan. Jadi kalau kata guru saya itu Jadilah ahli ular, bukan pemang ular. Oh Gitu. gitu. Oke. Terus ini kalau ada teman-teman yang nonton nih yang masih belum tahu tentang ular. Ayo masih awam lah kayak saya kan awam belum tahu tentang ular. Kesan-pesannya gitu gimana? Biar takutnya nanti habis ini melihat ular nanti tiba-tiba lihat ular di jalanan tangkap buat mainan. Pesannya itu apa untuk teman-teman yang masih awam tentang ular? yang pertama jangan semerogol ya. Semerogol apa sih? Jangan Gerasa ceroboh. busuk. Bukan, Apa? jangan ceroboh. Oh, ceroboh. Kalau misal di sekeliling kalian semua ada orang yang bisa dikatakan ahli ular gitu, ular. bisa panggil pakai jasanya. Kalau enggak ya lebih baik ditinggalkan atau sekalian dibunuh juga nggak apa-apa, lebih aman lagi. Oh, dibunuh gitu. Dibunuh Ya tapi juga. kita lihat kondisi lah ya. Lihat kondisi. Kondisi. Selagi nggak mepet Membahayakan. ya, misal masuk rumah kan khawatir kan ya, Khawatir, nanti masuk kasur atau apa kan, nah Malah itu jadi- boleh dibunuh lah. Jadi Nggak beban nanti ya. Oh, gitu, oke. Kalau bisa ngusir malah bagus. Ngusir. Pernah ngusir ular kayak gitu, maksudnya ente itu pernah dipanggil tetangga atau siapa? Pernah. Mas, di tempat tuh ada ular. Pernah. Pernah. Itu ternyata ular apa itu? Yang di itu. Ya ular Itu ular berbahaya. enggak. Hmm. Enggak, ular ya ular koros. Cuma mungkin lagi ngejar tikus ya jadi masuk rumah gitu. Kalau enggak gini kan ular itu kan berdarah dingin ya. Jadi dia itu pasti nyari tempat yang hangat-hangat gitu loh. Oh, Makanya sering kejadian kan ular masuk ke motor kan. Heeh. Ular masuk ke bawah kasur gitu kan. Nah, itu kan mereka cari yang tempat hangat-hangat gitu loh. Oh, jadi ular itu nyari tempat yang hangat ya. Hmm. Bukan tempat-tempat yang lembab. Bukan? Ada waktunya mereka Oh. cari yang lembab. Misal kalau habis makan ya, Heeh. hampir BAB kan, Nyari yang lembab ya. selain buat apa mempercepat pembusukannya juga ular itu minum, jangan salah. Oh. Jangan salah ular itu nggak minum, ular minum. Tapi kan kalau kebanyakan orang-orang nih, orang-orang Jawa terutama di komplek-komplek itu, mangan orang ngombe kayak ular. Itu yang perlu dikoreksi nih. Tetap ular berarti habis makan Ular tetap pasti minum ya. minum. Itu buat tetangga-tangga Ular saya pasti minum. yang sering ngomong gitu. Ternyata ular juga minum. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mangan tanpa minum, ternyata bukan kayak ular. Ular minum ternyata. Cuman nggak banyak atau gimana? Hmm?
banyak tetap minumnya. Cuma minumnya nggak kayak kita, pakai tangan tenggak gitu. Oh. Langsung. Berarti slow kalau motion. kalau kita kan makan berapa sendok minum itu ya. Iya. Berapa sendok minum. Kalau ini udah masuk ke perut baru minum. Iya, baru minum. Kalau Kalau ular- emang kelihatannya Hah? walaupun minum, tapi kelihatan nggak minum, cuma sedikit kayak apa ya, kayak dada detak jantung gitu lah. Bukannya dikit-dikit banget tuh, enggak nguap-nguap gitu enggak. Berarti minumnya masuk. Berarti Hmm. sampean nyediain tempat ya. Jadi nanti kepalanya masuk gitu. Nah, ular-ular kayak gini di alam banyak gak? Kalau yang silangan kayak gini, ya bisa dikatakan 2 dari 10 lah. Oh. Jarang sekali. Berarti ini model persilangan ya? Persilangan Antara? hasil ternak. Piton biasa. Sama normal. Oh. Piton sanca kembang yang biasa itu Heeh. sama yang udah dari kecil kelainan gitu loh. Ini cewek apa cowok? Ini cowok. Cowok. Ternyata cowok. Cowok. Bedanya? Hah? Bedanya cewek sama cowok. Kalau dari kecil emang nggak bisa dilihat dari kasat mata ya. Oh. Ada yang namanya istilahnya di reptil itu sexing. Jadi ada alatnya kayak lidi gitu dimasukin ke organ Kayak jarum vitalnya. gitu loh. Oh. Nanti ada ilmunya sendiri. Oh gitu. Kalau udah dewasa kayak gini nggak perlu pakai itu sih. Kelihatan. Tapi perlu ada ular satu lagi gitu loh. Oh, berarti pancingan gitu lah. Iya pancingnya. Rangsangan. Biasanya kalau ular jantan ketemu ular lain Heeh. badannya ngelombang. Kalau udah birahi tapi kalau belum birahi. Berarti yang- gelombang kayak gini. Apa ke samping gini? Enggak. Jadi Gelombang. misal ini tembok ya, Heeh. jadi kayak gini, gelombang. Oh. Jalan gelombang kayak gini. Oh gitu. Mungkin menunjukkan jati diri aku seorang laki-laki itu ya. Iya. Nah, kalau cewek kalau dideketi ular lain Lain. Cowok. pasti buang air kecil. Oh, Kalau cewek kalau cewek. Kalau cewek. Berarti kayak mancing mungkin itu ya. enggak malah mancing. Malah kalau betina itu pipis ya, berarti menandakan dia belum siap kawin. Oh, Gitu. belum siap kawin nanti. siap kawin. Berarti ada musiman-musiman gitu lah mungkin ya. Kalau ular musim kawin gitu ada. Iya. Oke guys. Jadi ternyata seperti itu. Jadi ketika kita mau melihara ular juga pastikan ular itu aman. Terus ternak ya, hasil ternak sendiri ternak atau kalau bisa. temen atau kalau bisa melihara ular kita juga butuh temen yang Yang sama-sama mencintai ular, Punya koleksi ilmunya ular, tentunya. punya ilmu. Jadi bisa sharing-sharing lah ya. Jadi nggak sembrogol. Apa mau? Ceroboh gitulah. Biar kita sama-sama aman, sama-sama emang sama profesionalnya gitulah. Jadi nggak seperti itu, nggak seperti yang teman Anda itu ya. Mungkin keteledoran tuh gimana. Oke, jadi itu terima kasih. Dimasukin dulu tuh bro. Jadi itu sebelum sebelumnya tutup, alangkah baiknya bila dukungannya dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih Kang Saipul, waktunya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain tempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.